Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang 10,2 triliun rupiah ke kas negara. Uang tersebut ditumpuk di aula Kejaksaan. Uang hasil rampasan perkara yang diusut Kejaksaan Agung diserahkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Total uang yang diserahkan pada tahap keempat ini sebesar 10,27 triliun rupiah. Presiden Prabowo mengapresiasi penyerahan uang tersebut dan menyebut bahwa rakyat Indonesia melihat langsung bukti dari kinerja pemerintah. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uang tunai itu dipamerkan di lapangan utama Kejaksaan Agung Jakarta. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana tumpukan uang ini tersusun rapi di panggung utama. Ini bisa dilihat tumpukan uang senilai 10,27 triliun rupiah tertumpuk rapi di panggung utama. Terlihat uang pecahan 100.000 itu disusun secara rapi di panggung utama, dan ini juga kalau bisa ukur, ini tingginya mencapai sekitar 2 meter. Dan diketahui total nilai uang yang diserahkan ini merupakan hasil denda administratif sebesar 3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai 6,846 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismail Yayudi, Permana iNews melaporkan. Pemirsa, kabur-kaburan mewarnai razia perlu pelayanan kesejahteraan sosial di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Razia digelar karena maraknya gelandangan hingga pengamen berkostum badut yang beraksi di wilayah tersebut. Pria berkostum badut di Taman Lapangan Banteng, Jakarta ini tak bisa meloloskan diri saat ditangkap petugas Satpol PP. Meski meronta, petugas tetap membawa pria itu ke atas mobil patroli. Petugas menggelar razia PPKS setelah menerima laporan masyarakat atas maraknya keberadaan pengamen badut dan gelandangan di wilayah itu. Selain mengganggu keindahan wajah ibu kota, keberadaan mereka juga kerap meresahkan. Dalam satu hari, petugas mengamankan 19 orang PPKS dan selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial untuk pembinaan. Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 sesi misa kenaikan Yesus Kristus sepanjang hari ini. Sesi pertama sudah berlangsung jam 8.30 pagi tadi, diikuti ribuan umat dari sejumlah kota. Berikut laporan Naura Syafikah dan Pandu Priyo serta Jemi Yasin. Perayaan kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini kembali dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta, dan tadi pagi sudah dimulai ibadah misa kenaikan Yesus Kristus pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang dari Gereja Katedral ini memiliki 4 sesi yang berbeda untuk ibadah misa, yaitu nanti dilanjutkan pada siang hari pada pukul 11, lalu di sore hari 16.30, dan di sesi terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi, di pagi hari pada pukul 8.30 dan juga nanti di sore hari ini akan dilaksanakan secara hybrid atau bisa dilaksanakan secara online dan juga offline, sehingga untuk umat yang tidak memiliki waktu untuk hadir secara langsung di Gereja Katedral dapat mengikuti ibadah misa melalui kanal YouTube dari Gereja Katedral Jakarta. Dan juga pastinya dari Gereja Katedral ini sudah memiliki beberapa persiapan, salah satunya juga untuk kuota ataupun juga tempat untuk ibadah misa ini sekiranya lebih dari 2.000 untuk umat yang bisa melaksanakan ibadah misa secara langsung ataupun secara offline di Gereja Katedral. Namun memang berbeda dengan pelaksanaan Paskah sebelumnya, di mana kalau di pelaksanaan Paskah sebelumnya ini untuk pelaksanaan juga digelar untuk tenda di area parkir. Namun untuk saat ini tidak digelar di area parkir, namun dari Gereja Katedral ini juga optimis juga dan yakin dapat menampung untuk seluruh umat Katolik yang hadir di Gereja Katedral hari ini. Dan juga sebagai informasi, pada pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus tahun ini juga tidak diperlukan registrasi, sehingga dari umat tidak perlu repot-repot untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, sehingga bisa langsung datang ke Gereja Katedral Jakarta. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jemi Yasin, iNews melaporkan.
Jaringan pengedar narkoba yang sudah 12 tahun beroperasi dibongkar polisi dari salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Barat. Hasilnya polisi mengamankan pil ekstasi dan narkoba jenis baru yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik dan mengandung zat etomidate. Menggunakan baju preman, petugas menggerebek salah satu tempat hiburan malam di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tim gabungan di Tipkit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC menyamar sebagai pembeli narkoba melalui seorang mucikari berinisial DEP alias Mami Dania. Hasil penggerebekan, petugas mengamankan Mami Dania bersama sejumlah pengunjung dan pengedar lain yang tengah berkumpul di tempat hiburan malam. Penggerebekan lalu dikembangkan dan diamankan sejumlah pelaku lain termasuk kurir dan pemasok yang beroperasi dari Jakarta hingga Tangerang Selatan, termasuk seorang narapidana yang mengendalikan peredaran dari dalam lapas. Barang bukti yang diamankan 16 butir ekstasi dan 111 vape mengandung etomidate. Polisi juga mengamankan 55 orang untuk diperiksa dan 18 diantaranya positif narkoba. Diduga jaringan pengedar narkoba ini sudah beroperasi selama 12 tahun dengan nilai perputaran mencapai ratusan miliar rupiah. Saat ini polisi masih memburu 3 DPO yang berperan sebagai kurir dan pemasok utama dalam jaringan narkoba ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wakil rakyat yang terhormat di Jember, Jawa Timur terekam kamera sedang merokok sambil main game saat rapat berlangsung. Perilaku anggota DPRD tersebut ramai mendulang kecaman dari publik. Dunia maya dihebohkan dengan aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang asyik bermain game. Saking asyiknya bermain sampai-sampai rokok pun ikut dinyalakan. Di tengah-tengah pembahasan isu krusial tentang pemberantasan kasus stunting, legislator Ahmad Syahri Asidik justru larut dalam keseruan permainan di ponselnya. Ulah wakil rakyat yang satu ini memantik komentar miring publik. Tak ingin masalah jadi berlarut-larut, Ahmad Syahri muncul dalam potongan video permintaan maaf kepada masyarakat. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga ke depannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Meski sudah menyampaikan permintaan maaf, Ahmad Syahri tetap terancam sanksi tegas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa.